Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahma Asnaini Tohiroh, mahasiswi semester 4 kelas B, Prodi Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bal Bandung. Di sini saya akan mencoba memaparkan ulang materi yang telah saya dapat pada mata kuliah semantik. Hal ini saya lakukan untuk melaksanakan atau memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester. Dari sekian materi yang telah diberikan pada saat pembelajaran, saya memilih salah satu pembelajaran untuk kembali bahas oleh saya pribadi. Di sini saya akan membahas ulang mengenai ragam gaya bahasa. Mungkin teman-teman semua sudah tidak asing mendengar kata ragam gaya bahasa. Mungkin sebagian juga sudah tahu apa itu artinya dari ragam gaya bahasa. Bagi teman-teman yang sudah tahu apa itu arti dari ragam gaya bahasa, silahkan komen di bawah. Kemudian di sini saya akan memaparkan pengertian ragam gaya bahasa menurut Wariner dalam bukunya yang berjudul Et al. Pada tahun 1977 halaman 602. Ia menyatakan bahwa ragam gaya bahasa ialah cara mempergunakan bahasa secara imajinatif serta bukan dalam arti yang sebenar-benarnya ataupun secara kalamiah saja. Gaya bahasa sendiri mempunyai hubungan yang cukup erat dengan kosakata. Apa itu hubungannya? Hubungan yang mereka jalin merupakan hubungan timbal balik. Jikalau seseorang mampu menguasai banyak kosakata, maka dengan secara otomatis seseorang tersebut dapat menggunakan ragam gaya bahasa secara naluriah. Begitupun sebaliknya, jika seseorang sedang mempelajari ragam gaya bahasa, secara otomatis kosakata yang dia kuasai akan semakin banyak. Ragam gaya bahasa sendiri dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, perbandingan, kemudian yang kedua, pertentangan, yang ketiga, pertautan, kemudian yang keempat, perulangan. Disebabkan hal-hal tertentu seperti kalau misalkan kita bahas semuanya, hal tersebut akan memakan waktu banyak. Kemudian ada beberapa materi yang kurang saya pahami. Selain itu juga sub kelompoknya terlalu banyak. Maka pada pemaparan kali ini saya akan memaparkan hanya pada kelompok pertama saja supaya lebih detail dan lebih mudah dipahami. Oke, langsung saja kita ke kelompok yang pertama, yaitu perbandingan. Nah, di dalam perbandingan ini terbagi kembali menjadi 10 subkelompok. Apa aja itu 10 subkelompok? Yang termasuk ke dalam subkelompok perbandingan ialah yang pertama, perumpamaan. Nah, perumpamaan ini mungkin teman-teman juga sering dengar. Langsung saja ke contohnya. Contohnya yang pertama, bak cacing kepanasan. Contoh kalimatnya, Rika menunggu bak cacing kepanasan. Bak cacing kepanasan di sini memiliki arti tidak bisa diam. Nah, yang kedua, seperti air dan minyak. Contoh kalimatnya, Rina dan Rini seperti air dan minyak. Seperti air dan minyak di sini mengandung arti tidak bisa hidup rukun atau selalu bersinggungan. Subkelompok selanjutnya itu metafora. Apa itu metafora? Metafora merupakan bukan makna yang sebenarnya dan hanya merupakan lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Contohnya yang pertama, mata keranjang. Contoh kalimat dari mata keranjang di sini, Agus mata keranjang. Mata keranjang di sini memiliki arti seseorang yang melihat perempuan dengan nafsu. Kemudian yang kedua, contoh dari contoh kalimat dari anak mas. Anak mas di sini memiliki arti anak yang paling disayang. Dia dia anak mas ibuku. Sub selanjutnya yaitu personifikasi. Mungkin teman-teman sudah banyak mendengar personifikasi. Saya sendiri sudah mendengar personifikasi sejak saya masih menginjak sekolah menengah pertama. Personifikasi di sini memiliki arti bukan makna yang sebenarnya
ataupun benda mati yang seolah-olah mempunyai sifat insani atau sifat hidup. Jadi seolah-olah benda mati yang mempunyai sifat gerak seperti benda hidup. Contoh kalimatnya yang pertama, cinta itu buta. Kenapa kalau misalkan dipikir dengan logika, loh, kok kenapa cinta itu buta termasuk ke dalam contoh personifikasi? Pertama, sebetulnya cinta itu kan bukan benda yang hidup ataupun memiliki nyawa gitu kan. Nah, tapi kok dipasangkannya sama buta? Buta kan biasanya digunakan untuk makhluk hidup yang memiliki penglihatan atau mata. Jadi, cinta yang sifat benda dikatakan buta, padahal dalam realitanya cinta sama sekali tidak mempunyai mata. Nah, yang kemudian contoh kalimat yang kedua, pohon kelapa itu melambaikan daunnya ke arahku. Nah, melambaikan di sini biasanya digunakan oleh orang yang memang bernyawa dan memiliki alat gerak atau memiliki tangan. Sedangkan kan kalau kita lihat pohon kelapa, memang pohon kelapa memiliki tangan, tidak kan? Nah, di situ disebut personifikasi. Kelompok selanjutnya yaitu depersonifikasi. Nah, depersonifikasi ini berkebalikan dengan personifikasi yang sebelumnya. Jika personifikasi benda mati yang dihinggapi atau memiliki sifat-sifat insani, atau bisa disebut juga benda mati yang seolah-olah hidup. Sedangkan depersonifikasi merupakan benda hidup atau orang yang bernyawa ataupun benda-benda yang memiliki sifat insani namun dibendakan, jadi seolah-olah yang bernyawa menjadi barang yang tidak bernyawa. Nah, biasanya depersonifikasi ini terdapat pada kalimat-kalimat pengandaian. Contohnya seperti apa sih? Nah, salah satu contohnya seperti andai kamu hujan, aku pelangi ya. Nah, di sini terdapat aku sebagai hujan dan kamu sebagai pelangi. Subkelompok selanjutnya yaitu alegori. Apa itu alegori? Alegori merupakan makna metafora yang diperluas dan berkesinambungan. Alegori biasanya memiliki sifat spiritual ataupun moral. Alegori sendiri bisa disimpulkan sebagai cerita yang panjang dan rumit yang memiliki tujuan dan maksud yang terselubung, namun bagi pembaca yang jeli, hal itu sangat terlihat jelas dan nyata. Contohnya Kancil dan Burung Gagak, yang kemudian yang kedua cerita Yusuf. Subkelompok selanjutnya yaitu antitesis. Apa itu antitesis? Antitesis merupakan gaya bahasa yang digunakan atau yang menggunakan bahan komparasi atau perbandingan antar dua kata yang bertolak belakang atau antonim. Contohnya, tua dan muda berbaur dalam pesta itu. Subkelompok yang selanjutnya yaitu pleonasme atau tautologi. Apa itu tautologi? Tautologi atau pleonasme merupakan penggunaan kata yang sebetulnya tidak perlu atau muwazir. Contohnya itu menepikan kendaraannya ke pinggir karena ada masalah dengan mesin. Nah, sebetulnya ada kata yang mubazir atau pemborosan kata atau kata yang sebenarnya tidak perlu ada. Di sebelum penggunaan kata itu ada kata menepikan. Biasanya kan menepikan ke pinggir. Nah, dibahas lagi di kata selanjutnya. Supir itu menepikan kendaraannya ke pinggir. Sebetulnya kata pinggir di sini itu pemborosan kata karena dengan kata menepikan saja itu sudah mewakilkan bahwa kendaraan itu menepi ke pinggir. Sudah otomatis terbayang di otak kita atau di kepala kita bahwa menepikan ya ke pinggir, bukan ke tengah. Subkelompok yang selanjutnya yaitu periphrasis. Apa itu periphrasis? Periphrasis sebetulnya hampir sama dengan pleonasme atau tautologi di atas, yaitu terdapatnya kata
atau terdapatnya penggunaan kata yang berlebihan. Nah, namun pada periphrasis ini, kata yang berlebihan tersebut pada prinsipnya bisa digantikan oleh satu kata saja. Contoh dari subkelompok periphrasis yaitu ibunda telah tertidur dengan tenang dan beristirahat dengan damai untuk selama-lamanya. Sebetulnya penggunaan tersebut sangat berlebihan. Kita coba ganti dengan satu kata. Nah, beristirahat dengan tenang dan tidur untuk selama-lamanya bisa diartikan sebagai meninggal. Jadi kita bisa substitusi atau bisa kita ganti dengan kata meninggal. Ibunda telah meninggal. Kelompok yang selanjutnya yaitu prolepsis ataupun antisipasi. Apa itu prolepsis atau antisipasi? Prolepsis atau antisipasi di sini merupakan pernyataan untuk sesuatu atau kejadian yang belum terjadi. Contohnya, mobil yang malang itu tertabrak truk dan jatuh ke jurang. Subkelompok yang terakhir merupakan koreksi atau epanortosis. Apa itu koreksi atau epanortosis? Gaya bahasa yang digunakan pada awalnya menegaskan, namun ke belakangnya merupakan pernyataan atau koreksi salah atau tidaknya. Contohnya, Rina membeli baju 50.000. Bukan 500.000 maksudnya. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kesalahan dalam pembahasan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.